Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan kognitif di masa dewasa akhir. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Friska Inumbela Saputri dengan NIM 109, Ananda Cahaya Putra dengan NIM 114, Hilda Hardiani dengan NIM 125, dan Puspita Retnowulansari dengan NIM 131. Multidimensionalitas dan multidireksionalitas. Pertama, mekanika kognitif atau kognitif mekanis adalah perangkat keras dari pikiran yang mencerminkan suatu arsitektur neurofisiologis dari otak dan berkembang melalui proses evolusi. Terdapat beberapa aspek-aspek dari mekanika kognitif, yaitu sensori dan motori dan pemrosesan kecepatan. Kecepatan pemrosesan. Kecepatan dalam pemrosesan informasi akan mengalami kemunduran di masa dewasa akhir. Slothouse 2009. Meskipun kecepatan pemrosesan informasi cenderung melambat di masa dewasa akhir, masih terdapat variasi individual dalam kemampuan ini. Perubahan atensi adalah aspek penting dalam proses penuaan kognitif. Terdapat 3 aspek yang diselidiki pada orang-orang lanjut usia, yaitu atensi selektif, atensi terbagi, dan atensi yang berkesinambungan. Atensi selektif adalah kemampuan memfokuskan pada aspek tertentu dari pengalaman yang relevan dan mengabaikan aspek-aspek lain yang tidak relevan. Atensi yang terbagi, kemampuan berkonsentrasi pada lebih dari satu aktivitas di dalam waktu yang bersamaan. Apabila individu dihadapkan pada 2 tugas yang mudah dan harus diselesaikan sekaligus, perbedaan usia di antara orang-orang dewasa menjadi minimal atau tidak ada. Atensi yang berkesinambungan, keterlibatan dalam waktu panjang dan fokus terhadap objek, tugas, peristiwa, atau aspek lain dari lingkungan. Memori juga mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya usia. Namun tidak semua perubahan memori berlangsung dengan cara yang sama. Pertama, memori jangka pendek. Memori sensoris yang efisiensinya terus bertahan sepanjang hidup, sedangkan pengolahan informasi dalam memori bekerja yang kemampuannya menurun secara gradual sejak sekitar usia 45 tahun. Memori sensoris, penyimpanan awal, singkat, dan temporer informasi sensoris. Memori kerja adalah penyimpanan jangka pendek informasi yang sedang diproses. Memori jangka panjang dalam pemrosesan informasi membagi memori jangka panjang ke dalam 3 komponen utama, yaitu memori episodik, memori sematik, dan memori prosedural. Memori episodik adalah retensi informasi mengenai di mana dan kapan peristiwa-peristiwa hidup terjadi. Memori sematik adalah pengetahuan seseorang mengenai dunia. Memori sematik meliputi bidang-bidang keahlian seseorang. Terakhir, memori prosedural mengingat bagaimana cara mengendarai sepeda merupakan salah satu contoh dari memori prosedural. Penggunaan bawah sadar yang terus bertahan seiring bertambahnya usia disebut juga priming, yang meningkatkan dalam kemampuan memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, dan melakukan tugas yang lalu. 2. Pragmatika kognitif atau cognitive pragmatics adalah perangkat lunak yang berbasis budaya dan pikiran. Pragmatika kognitif meliputi keterampilan membaca dan menulis. Lebih lengkapnya, pemahaman bacaan, kualifikasi pendidikan, keterampilan profesional, dan juga pengetahuan mengenai diri dan keterampilan hidup yang dapat membantu kita dalam menghadapi kehidupan. Pragmatika kognitif juga dapat mengalami kemajuan yang didorong oleh adanya pengaruh dari budaya serta bertambahan usia. Dalam pragmatika kognitif terdapat 2 hal penting, yaitu A. Pengambilan keputusan. Banyak orang dewasa yang berusia lanjut menjaga keahlian mereka dalam pengambilan keputusan dengan cukup baik. Pendapat ini diutarakan oleh Healy dan Heiser pada tahun 2009. Contoh nyatanya sering kita lihat dalam lingkup keluarga. Misal seorang anak hendak mengambil keputusan, maka hal pertama yang akan dia dilakukan adalah bertanya bagaimana pendapat serta saran orang dewasa ataupun orang tua mereka mengenai keputusan apa yang harus diambil. Dari sana, anak akan menimbang sekiranya keputusan apa yang benar dan juga tepat. B. Kebijaksanaan atau wisdom.
adalah pengetahuan ahli mengenai aspek-aspek praktis dari kehidupan yang memungkinkan seseorang mampu melakukan penilaian dengan sangat baik, yang menyangkut persoalan-persoalan penting. Pengetahuan praktis ini juga meliputi wawasan yang tidak biasa mengenai perkembangan manusia, serta permasalahan-permasalahan hidup, keputusan yang baik, dan suatu pemahaman mengenai bagaimana cara untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup yang tentu saja sulit. B. Perkembangan bahasa. Banyak orang dewasa yang berusia lanjut dapat mempertahankan atau meningkatkan pengetahuan mereka mengenai kata-kata dan makna dari kata-kata tersebut. Pendapat ini diutarakan oleh Berg dan Safto tahun 2004. Meskipun demikian, di masa dewasa akhir, individu akan mulai menunjukkan beberapa kemunduran bahasa, yang seringkali melibatkan fenomena di ujung lidah, atau tip of the tongue phenomenon, yaitu fenomena ketika individu yakin bahwa mereka mengingat sesuatu, namun mereka merasa tidak dapat mengeluarkannya dari memori. Cara bicara orang dewasa yang berusia lanjut juga memiliki beberapa ciri khas, seperti volumenya yang lebih rendah, tidak terartikulasi dengan tepat, dan tidak begitu lancar, sehingga terdapat banyak jeda, pengulangan, dan koreksi. Namun, terlepas dari perbedaan usia, keterampilan berbicara pada orang dewasa yang berusia lanjut masih memadai untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. C. Kerja dan masa pensiun. Kemampuan kognitif adalah salah satu prediktor terbaik untuk performa kerja pada orang-orang yang berusia lanjut. Para pekerja yang berusia lanjut cenderung lebih sedikit absen, lebih sedikit mengalami kecelakaan, dan lebih memperoleh kepuasan kerja dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lebih muda. Pendapat ini diutarakan oleh War pada tahun 2004. Faktor-faktor kontekstual yang penting seperti komposisi usia dari suatu departemen atau kelompok pelamar, pekerjaan, semuanya mempengaruhi keputusan mengenai pekerja yang berusia lanjut. Hal lain yang juga penting diketahui yakni stereotip terhadap pekerja yang berusia lanjut dan jenis tugas-tugas apa yang dapat mereka tangani, yang secara tidak langsung dapat membatasi peluang karir bagi orang-orang yang berusia lanjut dan mendorong mereka untuk pensiun lebih dini. Pendapat ini diutarakan oleh Finkelstein dan Farrell pada tahun 2007. Orang-orang yang berusia lanjut yang menunjukkan penyesuaian yang paling baik terhadap pensiun adalah mereka yang sehat, memiliki keuangan yang memadai, aktif, lebih terdidik, memiliki jaringan sosial yang luas, serta biasanya puas dengan kehidupan sebelum mereka pensiun atau saat mereka bekerja. Pendapat ini diutarakan oleh Cokela dan kawan-kawan tahun 2010. Selain itu, ada aspek penting lain yang juga berperan dalam proses penyesuaian diri di masa pensiun, yakni pembuatan rencana dan kesuksesan dalam menjalankan rencana tersebut. Dalam merencanakan masa pensiun, tidak hanya keuangan yang harus diperhatikan, tapi juga area kehidupan yang lainnya, seperti apa yang harus dilakukan di waktu luang nanti, apa yang harus dilakukan agar tetap aktif, kegiatan sosial apa yang sekiranya akan dilakukan, lalu bagaimana cara untuk memulai pola hidup yang sehat, lalu bagaimana cara yang harus dilakukan agar pikiran tetap aktif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, D. Kesehatan mental. Kesehatan mental tidak hanya dilihat dari ketidakhadiran gangguan-gangguan mental, berbagai kesulitan dan frustasi, tetapi juga merefleksikan kemampuan seseorang untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan dengan cara efektif dan memuaskan. Pertama, demensia atau kepikunan. Istilah penurunan perilaku dan kognitif yang secara psikologis dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Demensia adalah istilah umum untuk semua gangguan neurologis yang gejala utamanya meliputi kemunduran fungsi mental. 2. Alzheimer. Salah satu bentuk dari demensia adalah Alzheimer.
Gangguan otak yang bersifat degeneratif dan progresif, yang ditandai dengan penurunan kognitif dan kehilangan kontrol fungsi tubuh secara bertahap. Yang ketiga, Parkinson merupakan jenis penyakit demensia lainnya. Degenerasi neurologis progresif ditandai dengan gemetar, gerakan yang melambat, dan postur yang tidak stabil. Keempat, depresi adalah gangguan suasana hati di mana individu merasa sangat tidak bahagia, kehilangan semangat, merendahkan diri, dan bosan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.